Apa dan bagaimana Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dalam melindungi warga negara Indonesia selama kurun waktu 2021 yang lalu? Berikut ini ada penjelasannya dari KBRI langsung. Dalam rilis KBRI di Facebook dan video yang diunggah di channel YouTube KBRI Riyadh, KBRI Riyadh berhasil membantu menyelesaikan 1.192 kasus dari 1.747 kasus yang ditangani yang terkait dengan PMI, baik itu yang ada di Ruhama atau Rumah Singgah Harapan Mandiri di KBRI ataupun mereka yang ada di luar shelter tersebut. Untuk diketahui, jumlah kasus yang ditangani oleh KBRI tersebut sudah jauh menurun daripada sebelum moratorium yang dilakukan sejak tahun 2016. Dari catatan kami, sebelum moratorium, kasus-kasus yang kami tangani itu sejumlah 15.600 sekian, 15.600 sekian kasus. Tapi setelah moratorium, setelah di stop, jadi mulai 2016 saya ambil 5 tahun hingga 2020 itu kasusnya turun hingga 6.200-an. Menurut salah satu pengurus BMI SA di Al-Ahsa, penyelesaian kasus WNI atau PMI yang dilakukan oleh KBRI Riyadh telah mencapai angka 64%. Lumayan ya, di atas 50%. Bagaimana menurut Anda? Informasi lain yang tak kalah penting adalah KBRI Riyadh berhasil menyelamatkan keuangan PMI senilai sekitar 5,287 juta real Saudi atau 19,562 miliar rupiah dari gaji yang tidak dibayar, uang diat, serta asuransi yang berhasil diperjuangkan dan dicairkan oleh KBRI Riyadh. KBRI Riyadh juga melakukan pendampingan hukum terhadap warga negara Indonesia yang punya masalah hukum di Arab Saudi. Di antaranya mendampingi 14 warga negara Indonesia yang tersandung kasus ancaman pidana berat atau HPC, High Profile Cases. Dan juga ada 148 WNI yang terlibat atau terjerat hukuman penjara karena berbagai kasus kriminal. Dan itu semuanya mendapat pendampingan dari KBRI. Bagaimana dengan pelayanan? KBRI mengakui telah mengeluarkan lebih dari 12.351 dokumen seperti paspor, SPLP, surat keterangan jalan, surat keterangan lahir, visit visa bagi warga negara asing, dan legalisasi dokumen. Bagaimana dengan dokumentasi Anda? Sudah terlayani dengan baik dan maksimal oleh KBRI? Tentunya Anda sendiri yang tahu dan merasakannya. Di tahun pandemi 2021, KBRI juga membantu sekitar 209 orang untuk mendapatkan PCR gratis bagi PMI yang kurang beruntung yang tidak memiliki identitas atau igoma. KBRI Riyadh juga membantu proses pemakaman bagi 190 warga negara Indonesia yang meninggal di tanah Arab Saudi. Dan juga masa pandemi ini KBRI membagikan sembako kepada 3.040 warga negara Indonesia yang kurang beruntung dan kesulitan hidup semasa pandemi 2021. Dari angka-angka tersebut, KBRI Riyadh telah berusaha melakukan fungsinya yang melayani, melindungi, dan berusaha untuk mendampingi setiap kasus atau masalah WNI yang ada di Arab Saudi. KBRI Riyadh juga mencatat bahwa masalah yang dihadapi kebanyakan atau mayoritas dihadapi oleh PMI yang bekerja di sektor domestik. Kalau itu tadi adalah data dan angka yang dilaporkan selama masa kerja 2021 oleh KBRI Riyadh, lantas apa tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh KBRI Riyadh dalam melindungi, melayani, dan mendampingi WNI atau PMI di Arab Saudi? Kita simak penjelasan Adnaker KBRI Riyadh yang baru ini. Masalah yang kami hadapi sekarang itu adalah maraknya datangnya warga negara kita yang datang masuk Saudi dengan visa ziarah, yang kemudian nanti datang ke sini dikonversi menjadi visa kerja atau digunakan untuk bekerja. Yang ini menjadikan masalah yang kompleks dan cukup tinggi, karena dengan adanya datangnya mereka dengan visa ziarah ini, kami di KBRI maupun di pusat tidak mampu memantau kehadiran kedatangan Bapak Ibu di perwakilan. Dengan demikian, pelindungan Bapak Ibu itu diserahkan semuanya pada orang yang mengundang di sini. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kafil atau kafala yang baik, ya beruntung, alhamdulillah diurus semuanya. Iqomahnya diurus, kemudian diuruskan perjanjian kerjanya ke KBRI. Tapi kalau tidak, itu sangat rawan masalah dan rawan sekali. Ada yang tidak dibuatkan iqomah, hak-haknya tidak dipenuhi, gajinya tidak sesuai, bahkan ada yang diterlantarkan. Dan ini yang harus menjadi concern bersama. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat sekaligus menjadi peringatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.